Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pada pagi hari ini berjumpa dengan Ibu Bapak semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan merenungkan tema yaitu Allah melindungi dan memeliharamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur padamu, sebab Engkau adalah gembala yang baik bagi kami semua. Bimbing kami Tuhan, segenap domba-Mu, agar kami dapat mensyukuri pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Ada banyak sisi kehidupan yang berubah, yang semula terasa biasa, kini begitu terasa mengkhawatirkan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, selama 2 bulan terakhir ini saya mengalami 3 kasus kematian. Pertanyaannya adalah, ketika biasa kita melayani orang yang meninggal, menghormatinya sedemikian rupa tanpa rasa was-was, kali ini rasanya berbeda. Ada perasaan ketakutan, ada perasaan terancam, ada perasaan, kenapa hari ini? Yang pertama, anggota jemaat yang kebetulan mendadak meninggal. Rasanya takut. Jangan-jangan ini terkait dengan COVID-19. Yang kedua, seorang simbah-simbah meninggal di usia yang memang sudah sangat lanjut. Tapi meninggal di daerah zona merah. Waduh, gimana ya? Tim kedukaan kebetulan berhalangan. Terpaksa, apa boleh buat, saya juga turut campur tangan untuk memandikan jenazahnya. Dan yang ketiga, seorang anggota jemaat, bapaknya meninggal. Dan meninggalnya mendadak. Besok pagi-pagi harus segera dimakamkan karena malam ini meninggal. Dan kebetulan juga belum dimandikan. Petugas yang mau memandikan rasanya was-was, dan saat itu kebetulan berhalangan. Apa boleh buat, saya harus turut melayaninya juga. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, yang keempat, saya datang ke pemakaman seorang yang ketika dimakamkan dalam kondisi pemakaman ala COVID-19. Sore itu meninggal, sore itu juga dikebumikan. Diterapkan sebuah tes apakah ia terpapar COVID-19 atau tidak, tetapi semua orang merasa takut dan khawatir kalau ini terjangkit COVID-19. Setelah hasilnya keluar, rupa-rupanya negatif. Baru yang layak termasuk saya rasanya lega. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, hidup di tengah-tengah kekhawatiran dan kecemasan tentu sungguh amat tidak nyaman. Namun apa boleh buat, di masa ini ketika orang diminta untuk menjaga physical distancing, mengurangi kegiatan di luar rumah kecuali sangat penting, tapi bagaimana dengan perut yang membutuhkan pemeliharaan? Lapar sudah menanti, tanggung jawab di rumah juga menuntut kita untuk mengambil resiko. Media sosial seringkali memblow up banyak cerita tentang kriminalitas, tentang sakit, sehingga tanpa sadar setiap hari kita merasa khawatir. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita melalui Nabi Yehezkiel yang ditulis dalam pasal 4 ayat 12 hingga yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sabda Tuhan bagi umatnya, seperti seorang gembala yang mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Aku sendiri, sabda Tuhan, akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku
akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang kehilangan harapan pada masa-masa ini. Dan firman Tuhan hari ini memberikan jaminan pada kita. Adakah kita seorang domba yang hidup dalam jaminan pemeliharaan Tuhan? Atau jangan-jangan karena kekhawatiran kita, ketakutan kita akan bahaya ini membuat kita tidak sekadar waspada, tetapi fobia, takut dalam banyak cara, sehingga tanpa sadar kita jadi sebagaimana serigala. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, mana yang akan Anda beri makan? Serigala ketakutan yang siap memangsa setiap saat, atau domba di mana Anda dan saya bersikap waspada tetapi percaya bahwa Tuhan memelihara. Memang bekerja mencari nafkah di masa ini tidak mudah. Seorang peternak anggota jemaat kami sambat, waduh, ini tahun ini harga telur murah sekali, bahkan lebih murah daripada tahun lalu. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, saya bertanya, lah apa masih Mbak Bu? Oh, rugi. Loh, kok bisa rugi? Lah, yang beli tidak ada. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, ketika situasi sedemikian rupa, mana yang akan kita pilih? Memberi makan serigala, ketakutan dalam hidup kita yang merongrong dan menerkam kita, atau menempatkan diri bak seekor domba, yaitu tentu bersikap waspada. Domba tahu bahwa dia tidak punya senjata, dia tidak punya taring yang tajam. Senjata satu-satunya yang dapat diandalkannya hanyalah Sang Gembala Agung, yang firman Tuhan hari ini bersabda, aku akan menggembalakan domba-dombaku. Yang sakit aku akan kuatkan, yang luka akan kubalut. Bahkan yang gemuk dan kuat pun juga tidak didiskriminasi. Semuanya dilindungi dalam jaminan Tuhan. Maka jangan patah semangat. Ayo tetap terus berkarya walaupun tetap berwaspada. Ingat, kelengahan adalah sebuah bencana. Kelengahan justru akan membuat kita masuk dalam bahaya yang sesungguhnya. Iman yang lengah membuat kita goyah. Yeskiel pasal 34 berkata bahwa aku akan menggembalakan sendiri domba-dombaku dari gembala-gembala yang palsu. Siapakah gembala-gembala yang palsu itu? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, gembala-gembala yang palsu adalah orang-orang yang mengarahkan kita pada jalan yang tidak benar, mengarahkan kita untuk mengambil keputusan demi keputusan yang keliru. Kadang-kadang itu muncul seolah-olah seperti niat baik ingin membantu, menasihati, dan ingin menolong, memperhatikan kita. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, jangan mengandalkan manusia, sebab sia-sia. Andalkanlah Tuhan saja, sebab dialah gembala sejati kita. Siapakah gembala-gembala palsu itu? Mereka yang menggiring kita dengan berita-berita palsu. Hoax yang akhir-akhir ini seringkali dibagi dengan media sosial, sedemikian memberikan rasa khawatir dalam hidup kita. Nah, ini gembala-gembala yang palsu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa muncul dalam banyak cara.
Bukan berarti saya tidak setuju dengan portal dan peningkatan sistem keamanan. Oh tentu, itu adalah bagian dari kewaspadaan. Tapi janganlah sampai kita berlebihan digiring untuk menghidupi ketakutan daripada takut akan Tuhan, berserah pada pemeliharaan Sang Ilahi. Selamat hidup dalam pemeliharaan Tuhan.